Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwan, a'azakumullah. Tadi kita sudah membahas yang berkaitan tentang tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah. Sekarang kita masuk sedikit yang berkaitan tentang tauhid al-asma wa sifat, tentang tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini panjang. Saya akan sebutkan beberapa aja yang berkaitan tentang tauhid al-asma wa sifat. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya SAW telah tetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib dan kekurangan, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya dan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan setiap muslim dia wajib menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan tidak boleh dia mentakwil. Jadi nama-nama Allah semuanya nama-nama yang mulia yang wajib kita tetapkan, dan semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang tinggi yang wajib kita tetapkan. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau bahwa manhaj salaf, manhaj Ahlus Sunnah dan para imam Ahlus Sunnah mengimani tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah, dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya SAW baginya. Tidak boleh tahrif, artinya tidak boleh memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Tidak boleh ta'til, artinya tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat Allah Taala. Tidak boleh takyif, artinya tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Dan tidak boleh tamtsil, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini yang wajib kita yakini tentang Ahlussunnah. Jadi menetapkan sifat Allah dengan tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, mensucikan sifat Allah dengan tidak ta'til, dengan tidak mengingkari, dan menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya. Kalau antum mau ambil contoh ayat, yaitu ayat dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Maka dalam surah Al-Ikhlas yang dikatakan sepertiga Al-Quran, surah Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga Al-Quran. Apa surah Al-Ikhlas itu? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sepertiga Al-Quran. Karena kandungan Al-Quran adalah tauhid sepertiganya, dan semua isi dari Al-Ikhlas tentang tauhid. Jadi dikatakan Al-Ikhlas karena mengikhlaskan tauhid kepada Allah saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Allah tempat seluruh makhluk bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekutu bagi Allah, yang tidak ada satupun yang sama dengan Allah, tidak ada satupun yang setara dengan Allah, tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Taala. Maka dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dalam surah 42 ayat 11. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala,
Dan Allah itu maha mendengar, dan Allah itu maha melihat. Makanya kita wajib menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah. Apa yang Allah menafikan, kita wajib menafikan. Yang Allah tetapkan bahwa Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Wajib ditetapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah SWT. Wajib ditetapkan. Allah menetapkan tentang dirinya Allah mempunyai wajah, wajib kita tetapkan. Allah menetapkan tentang dirinya bahwa Allah bersemayam di atas arsy, Allah berada di atas langit dan di atas arsy, wajib kita tetapkan. Sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Begitu juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah pada hari kiamat menginjak neraka, dan neraka itu mengatakan qad cukup ya Allah. Allah menetapkan bahwa langit dan bumi digenggam dengan tangan Allah. Langit dan bumi digenggam oleh Allah SWT. Wajib kita tetapkan. Kalau boleh kita artikan dengan kekuasaan tangan, kita artikan dengan tangan. Allah menggenggam langit dan bumi. Dan seluruh hati manusia di dua jari jemari tangan Allah. Dan Allah bolak-balikan hati itu menurut apa yang Allah kehendaki, kata Rasulullah SAW. Maka doa Nabi yang terbanyak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Makanya kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, apakah engkau ragu dengan kami? Tidak. Tetapi hati ini, seluruh hati itu di dua jari tangan Allah. Di dua jari jemari tangan Allah, yang Allah membolak-balikan hati manusia menurut yang Allah kehendaki. Maka ada orang yang iman pagi, sorenya kafir. Sore kafir, paginya iman. Atau sore dia iman, paginya kafir. Allah bolak-balikan. Makanya doa Nabi yang terbanyak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kita wajib tetapkan semua nama-nama Allah yang indah. Adapun yang Allah nafikan, kita wajib nafikan. Makanya di dalam ayat ini, dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Artinya merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Wa huwas samiul alim. Dan Allah Maha mendengar dan melihat. Itu bantahan kepada orang-orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah Taala. Allah itu mempunyai sifat-sifat yang indah dan tinggi. Kita wajib tetapkan. Kalau Allah nafikan, Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan, kita wajib menafikan. Karena yang mengatakan Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak punya istri. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain demikian. Allah juga tidak tidur dan Allah tidak ngantuk selama-lamanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ayat kursi yang kita udah hafal itu. Allah tidak pernah disentuh oleh ngantuk selama-lamanya. Allah nggak pernah ngantuk selama-lamanya. Dan Allah tidak pernah tidur selama-lamanya. Allah nggak pernah tidur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia, maha berkuasa, maha tinggi, maha perkasa. Makanya kita wajib menetapkan semuanya. Yang Allah tetapkan bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk selama-lamanya. Azali wa abadi. Selama-lamanya. Begitu juga Allah menafikan bahwa Allah tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Wa ma massana min lughub. Dan kami tidak pernah capek, tidak pernah lelah selama-lamanya. Jadi Allah wajib kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Jadi ini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan para nabi dan para rasul itu ucapan mereka, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memperkasa dari sifat yang mereka katakan, dan selamat sejahtera bagi para rasul dan segala puji bagi Allah seluruh alam. Dalam surah As-Saffat ayat 180 sampai 182. Jadi Allah SWT dalam ayat ini mensucikan dirinya dari yang disifatkan untuknya oleh para penentang para rasul, dan melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sifat Allah sifat-sifat yang mulia. Kalau ada sifat yang kurang, ya kita wajib menafikan. Kalau bagi manusia itu sifat itu kurang, ya kita harus nafikan. Makanya di dalam Al-Quran semua sifat-sifat yang tercela
seperti mati. Itu dinafikan bagi Allah. Kemudian sifat naum, tidur, jahal, bodoh, nisyan, lupa. Allah nggak pernah lupa selama-lamanya. Maka semua dosa manusia tercatat semuanya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Allah itu tidak pernah lupa. Semua dibukakan, manusia lupa, tapi Allah tidak lupa tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini. Kemudian juga sifat ajiz, kelemahan, ketidakmampuan, itu harus dinafikan dari Allah. Sifat capek, lelah, ini juga wajib dinafikan dari Allah SWT. Ya, semua sifat-sifat yang lemah, sifat yang kurang dinafikan. Ada sifat yang bagi manusia merupakan sifat yang sempurna, tapi bagi Allah sifat yang kurang. Tidur, ngantuk, sifat yang sempurna bagi manusia, tapi bagi Allah sifat yang kurang. Menikah, sifat yang sempurna bagi manusia. Jadi orang menikah sempurna, separuh agama dia sudah jaga. Kata Nabi, barang siapa yang menikah, separuh agama dia jaga, maka adalah dia jaga lagi separuh yang lain. Tapi bagi Allah, mempunyai istri, sifat yang kurang, maka harus dinafikan bagi Allah SWT. Kemudian ada juga sifat-sifat yang memang kurang bagi manusia, apalagi bagi Allah. Bagi manusia itu kurang, apalagi bagi Allah. Umpamanya sifat bakhil, pelit. Bagi manusia itu sifat yang kurang, tercela. Apalagi Allah. Allah itu karim, maka di antara nama Allah karim. Allah itu mulia dan dermawan, maha dermawan. Sifat bakhil bagi manusia tercela, apalagi bagi Allah. Begitu. Berkhianat, menipu, apalagi bagi Allah. Bagi manusia tercela, apalagi bagi. Sifat zalim bagi manusia tercela, apalagi bagi Allah. Maka Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Wa ma Allah bidzalamil 'abid. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi ini kaidah-kaidah yang penting yang tentang berkaitan dengan asma wa sifat, dan ini panjang pembicaraannya, tapi kita sebagai seorang muslim dan muslimah wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah. Sekarang kita bahas selanjutnya yang berkaitan dengan syirik. Baru setelah itu kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh manusia. Syirik merupakan dosa besar yang wajib dijauhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan orang yang berbuat syirik itu, orang yang berbuat syirik dosanya akan diampuni oleh Allah. Tadi sudah kita bicarakan ketika kita bicara soal tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tentang masalah syirik itu artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah, atau dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada yang lain. Ini syirik. Dia beribadah kepada Allah, bersama dengan itu dia beribadah juga kepada selain Allah. Jadi ada orang yang syirik itu dia berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa juga kepada selain Allah. Ini syirik. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Jadi semua kezaliman yang ada yang paling besar menyekutukan Allah. Kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat menyekutukan Allah. Makanya Allah enggak redha kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Makanya dosa yang besar, yang paling besar, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. 3 kali Nabi menyebutkan ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? 3 kali Nabi sebutkan. Kemudian beliau mengulangi 3 kali. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, dosa besar yang paling besar yang pertama, syirik, menyekutukan Allah SWT. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua. Yang ketiga, yaitu berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Ini dosa besar yang paling besar. Dan Nabi terus mengulang-ulanginya. Jadi syirik, menyekutukan Allah, dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim, karena
orang yang melakukan syirik ini menyamakan Khalik, yaitu Allah, dengan makhluk. Menyamakan makhluk dan Khalik pada hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya contohkan. Di antara syirik yaitu orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati, apakah itu nabi, wali, atau yang lainnya, atau yang lain yang sudah saya sebutkan tadi. Makanya para ulama ahlu sunnah menyebutkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah secara umum dia musyrik, secara umum. Tapi individu-individunya dilihat apakah dia sudah sampai hujjah atau belum. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran kafir. Antum lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 117. Surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 117. Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang beribadah atau menyembah kepada ilah yang lain selain Allah, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Rabb-Nya. Sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Allah menyebutkan dengan kafir. Orang yang berdoa kepada Allah disebut kafir. Makanya dalam kitab Ushul Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, "Man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairi Allah fa huwa musyrikun kafir." Man sarafa, kata beliau, barang siapa yang memalingkan syai'an, sesuatu, min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah, ila ghairi Allah, kepada selain Allah, fa huwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Artinya secara umum demikian. Tapi langsung menuduh orangnya yang melakukan syirik langsung dia musyrik atau kafir, ya, kita harus dakwakan dulu, sampaikan hujjah kepada dia dan sampai dia faham tentang hujjah itu, dan diajak agar dia kembali. Sekarang kita masuk kepada perusak-perusak akidah. Baru nanti tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik, ancamannya berat. Di antara perusak-perusak akidah yang merusak tauhid, ini saya nukil dari penjelasan Syekh Wahid Abdul Salam Bali dari Kalimatun Nafi'ah fi Akhta'i Syai'ah 80 khata' fil aqidah. Dari kalimat yang bermanfaat tentang kesalahan-kesalahan yang telah menyebar di kalangan kaum muslimin. 80 khata'an fil aqidah. Jadi ada 80 kesalahan dalam akidah, cuma semuanya saya enggak bawakan, saya ringkas. Di antara perusak-perusak akidah dan kesalahan-kesalahan orang dalam bertauhid kepada Allah yang telah merusak akidahnya. Jadi kaum muslimin yang telah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak akidah mereka, merusak tauhid mereka. Yaitu yang pertama istighatsah, minta tolong di saat sulit kepada selain Allah. Ini dosa besar yang paling besar. Ini syirik ini. Ya, dia minta tolong kepada jin, minta tolong kepada orang yang sudah mati. Apakah yang sudah mati itu nabi, sahabat, imam, syekh, wali, atau yang lainnya, atau kiai, atau habib, atau yang lainnya. Minta tolong kepada mereka adalah syirik akbar. Atau minta tolong kepada batu, pada pohon. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Kemudian yang kedua, ini tadi sudah saya jelaskan ini, dan ini masih banyak di kalangan kaum muslimin, mengadakan ritual tertentu kepada selain Allah, seperti minta bantuan kepada selain Allah, maksudnya kepada orang yang sudah mati. Kadang-kadang mereka mengalami sulit itu minta tolong, minta bantuan kepada orang yang sudah mati. Menyembelih hewan sebagai sesembahan atau sesaji, bernazar kepada orang-orang yang sudah mati, kemudian minta syafaat kepada mereka,
tawaf selain Ka'bah, mengusap-usap kuburan, ruku' dan sujud kepada selain Allah. Ini semua bentuk kesalahan dan merusak akidah. Seperti nadar sudah saya jelaskan tadi. Ya, nadar harus karena Allah dan juga sesuai dengan syariat Allah. Minta syafaat kepada selain Allah nggak boleh. Hatta dia datang ke Madinah minta syafaat dari Nabi Muhammad nggak boleh. Cukup dengan kita mentauhidkan Allah SWT, mengikhlaskan ibadah, kemudian kita mengikuti sunnah Nabi SAW, melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah, kemudian kita membaca doa sudah azan, dapat syafaat Nabi. Kata Nabi, barang siapa mendengar azan, kemudian dijawab azan, kemudian dibaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadan lil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan la du'atta. Kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Orang itu dapat syafaat pada hari kiamat. Jadi bukan dengan minta-minta ke kubur-kubur, bukan. Kemudian juga tawaf selain Ka'bah. Ini ada sebagian kaum muslimin yang tawaf di kuburan, tertentu ada di Indonesia. Jadi di dunia Islam ada juga yang tawaf selain dari Ka'bah, tawaf di kuburan, kuburannya Habib, kuburan Kiai. Kemudian juga mengusap-usap kuburan dengan meminta kepada mereka, bahkan kadang tanahnya juga dibawa, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Tanah di Karbala diambil oleh dia, dijadikan sebagai tempat sujud orang Syiah itu. Jadi dari akidahnya sudah beda jauh antara Islam dengan Syiah. Tidak bisa disatukan selama-lamanya sampai mereka masuk ke dalam Islam, orang Syiah. Mereka juga menghalalkan mut'ah sama dengan zina, tanpa saksi, tanpa wali, tanpa segala macam. Begitu juga yang lainnya lagi, yang ada orang Syiah. Sholat itu mereka tidak pakai sandal, jadi cukup dengan tepuk-tepuk. Itu salamnya dia. Tidak mau salam ke kanan dengan malaikat, tidak mau. Banyak lagi kesalahan-kesalahan Syiah. Saya sebutkan itu perbedaan antara sunnah dengan Syiah, antara Islam dengan Syiah dalam buku saya, kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Bukan as-sunnah dalam syariat Islam, saya jelaskan di sini perbedaan antara Islam dengan Syiah. Kemudian juga di antara yang lain ruku' dan sujud kepada selain Allah. Di dalam setiap daurah sudah berkali-kali saya sampaikan, nggak boleh kita membungkuk ruku' kepada selain Allah, nggak boleh. Apalagi sujud. Ya, ini kita udah terbiasa, ya. Bungkuk gini udah biasa. Bukan bungkuk lagi di Indonesia. Sungkem, sujud. Nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Begini aja nggak boleh. Sahabat kata, ya Rasulullah, bagaimana kami bertemu dengan yang lain? Apakah kami membungkukkan badan begini, atau kami cukup jabat tangan? Cukup dengan begini saja. Bungkuk-bungkuk nggak boleh. Karena hak ruku dan sujud hak Allah SWT. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid milik Allah, maka tidak boleh mengadakan sekutu bagi Allah SWT di dalamnya. Kalimat masajid diartikan dua oleh para ulama. Yang pertama masajid artinya masjid, nggak boleh ada perbuatan syirik di dalamnya. Yang kedua masajid yaitu a'dha'us sujud, anggota sujud. Maka ruku dan sujud itu hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh orang tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat sujud kepada Nabi, marah Nabi. Kalau seandainya boleh seorang sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami. Kalau boleh, kata Nabi. Tapi tidak boleh seorang sujud kepada orang lain. Jadi bungkuk-bungkuk nggak boleh dalam Islam. Ini ajaran Islam. Kita merdeka, dilahirkan dalam keadaan merdeka. Nggak boleh kita membungkuk kepada selain Allah SWT. Ruku dan sujud hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berkaitan dengan tauhid. Makanya ketika di zaman Muawiyah ada seorang yang tunduk kepada komandannya, marah Muawiyah radhiyallahu anhu warda. Engkau menjadikan mereka sebagai hamba dan dia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan merdeka. Nggak boleh. Nah, banyak orang yang seperti itu juga. Nah, jadi terjadi di kita juga terjadi. Ustadz atau syekh atau habib yang banyak. Yang banyak habib.
Orang disuruh tunduk, suruh cium tangannya. Udah. Disuruh cium tangannya. Kalau nggak cium, wah kualat nanti. Obokannya diminum, ini diminum. Kalau jalan depan dia harus nunduk. Ini nggak boleh. Menjadikan manusia sebagai hamba tidak boleh. Kita merdeka lahir dari Allah SWT. Menghormati orang yang mulia bukan dengan seperti itu. Menghormati guru atau ustadz bukan dengan cara seperti itu. Dengarkan nasihatnya baik-baik, dengarkan kajiannya baik-baik, amalkan. Baik. Tapi bukan kemudian menjadikan dia sebagai hamba, nggak boleh dalam Islam. Itu ajaran Islam tuh, masya Allah, luar biasa. Diajarkan seperti itu. Bukannya orang tunduk atau ruku. Pada Nabi aja nggak boleh. Pada Nabi aja lebih larang. Ketika orang mau sujud tidak boleh. Ketika bertemu untuk membungkukkan badan nggak boleh. Ya Rasulullah, gimana kalau kami ketemu antara kami dan kami? Tundukkan badan tidak, kata Nabi. Cukup dengan jabat tangan. Ucapkan assalamualaikum, jabat tangan cukup. Tapi nunduk seperti ini tidak boleh dalam Islam. Nah, jangan kita terpengaruh dengan cara-cara orang kafir. Nggak boleh kita ikut cara-cara orang kafir. Kemudian selanjutnya yang ketiga, memiliki keyakinan tertentu yang tidak ada dasarnya dari syariat Allah. Jadi ada keyakinan ini perusak akidah. Kita membahas ini tentang perusak akidah. Memiliki keyakinan tertentu yang tidak ada dasarnya dari syariat Allah. Seperti keyakinan kalau orang ada yang mati terbunuh di suatu tempat, maka ruhnya gentayangan. Masih ada itu. Atau secara umum, kalau orang meninggal, kemudian selama berapa hari itu ruhnya gentayangan dekat rumahnya. Sampai diadakan tahlilan, makan segala macam. Ini nggak benar. Ini keyakinan yang merusak akidah. Tapi ini bukan dari Islam. Keyakinan bukan dari Islam. Sebab dalam Islam, ruh apabila sudah dicabut, nggak akan kembali lagi ke dunia. Dia berada di alam barzakh. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan, kata Allah. Sampai dibangkitkan. Jadi nggak ada itu ruh kembali lagi ke dunia, gentayangan di atas rumah. Nggak ada dalam Islam. Ini keyakinan dari orang-orang kafir, dari Hindu, dari Buddha, dan segala macam. Bukan dari Islam. Makanya orang dengan acara-acara yang mereka lakukan juga, yang mereka nisbatkan kepada Islam, bukan dari Islam. Seperti acara tahlilan sesudah kematian. Saya pernah tanya kepada tokoh-tokohnya, bukan orang awam, tokohnya saya tanya. Yang antum lakukan ini, tahlilan ini, ada nggak dasarnya dari Nabi? Nggak ada. Saya tanya, pernah tidak Nabi SAW mengadakan tahlilan untuk istrinya Khadijah? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk anaknya yang meninggal? Nabi meninggal, anaknya Zainab, Nabi masih hidup. Ruqayyah, Kulthum, Nabi masih hidup. Ada Fatimah meninggal 6 bulan sudah wafatnya Nabi SAW. Ibrahim meninggal, Nabi nggak ada tahlilan. Sahabat yang lain yang Nabi cintai juga seperti Ja'far, seperti Hamzah, nggak ada tahlilan. Dari mana dasarnya? Dalilnya dari mana? Nggak pernah ada. Dan mereka nggak bisa buktikan. Sampai katakan, saya tanya lagi, pernah tidak Imam Syafi'i? Kamu disebut kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah nggak melakukan tahlilan? Di semua kitabnya tidak pernah ada. Bahkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dikatakan bahwa tahlilan itu makruh. Ya makruh itu nggak boleh. Kalau dikatakan makruh dalam mazhab Syafi'i, haram artinya. Kok dikerjakan? Nggak ada dalam kitabnya. Makanya itu bukan dari Islam. Makanya kita tanya, dalilnya ada, kan ibadah. Orang kan ketika mengerjakan itu ibadah kan, untuk mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, dan segala macam kan. Mana dalilnya? Setiap ibadah harus ada dalil. Nggak ada. Jadi dibuat-buat oleh mereka. Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa mengadakan suatu cara yang dalam agama kami yang nggak ada contoh dari kami, tertolak, nggak diterima oleh Allah SWT. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, nggak diterima. Ini keyakinan masih ada, dan ini perhatikan, nggak ada dalam Islam seperti itu. Tapi di Indonesia
Karena mereka juga tidak paham, dan sebagian besar juga terpengaruh dengan orang-orang kafir, dan juga orang-orang munafik. Ada juga orang-orang yang nggak senang kepada Islam. Maka dibuatlah film-film yang menakutkan. Ya, apakah kuntilanak atau segala macam. Ini orang yang nggak senang kepada Islam. Mau ditonton lagi. Nah, bodohnya umat Islam ditonton lagi. Udah jelas itu menakutkan. Akhirnya tiap tidur mesti bangun dia, ketakutan. Tidur sendiri nggak mau dia. Itu akibatnya nonton yang seperti itu. Ini keyakinan yang rusak harus dihilangkan, bukan ditonton, dijauhkan sejauh-jauhnya. Itu merusak akidah seorang muslim. Kemudian juga menakut-nakuti manusia dengan orang mati, kan sering takut-takuti. Hati-hati loh, jangan lewat situ. Nanti dicekek nanti. Atau yang lain, nggak boleh. Seorang muslim tidak boleh sekali-kali menakuti orang muslim lain, tidak boleh dalam Islam. Itu ada hadisnya dalam riwayat Abu Daud. La yahillu lil muslimin ay yurawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim menakuti orang muslim lainnya. Kali takutin. Dia sudah takut, dia nggak mau, dia takut sendiri, takutin orang lain. Dan salahnya, memang salahnya pendidikan orang tua kita. Itu kesalahannya. Orang tua kita ketika mendidik nggak mampu, ya, karena anak-anaknya nakal. Supaya dia takut gimana? Ditakut-takuti. Karena nggak sanggup orang tuanya, anaknya nakal. Akhirnya ditakut-takuti. Nanti kamu begini, nanti kamu begini. Semua sistem pendidikan itu salah. Sistem pendidikan mendidik anak dengan menakut-nakuti salah dalam Islam. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan takut-takuti anak. Justru biarkan dia berani. Malam dia mau kencing, biarkan dia sendiri. Jangan takut-takuti. Jangan nanti malam kalau kamu keluar, dicekek nanti kamu. Makanya supaya anak nggak main-main keluar. Tapi salah. Akhirnya selama-lamanya anaknya takut. Ini merusak akidah dia sejak kecil. Nggak boleh, biarkan dia berani dalam Islam. Jadi nggak boleh takut-takuti. Nah, ini kejadian terus-menerus kan kepercayaannya. Kemudian juga percaya adanya jin yang suka mengganggu gitu. Ya kalau kita lewat harus numpang-numpang, permisi. Sampai kencing di suatu tempat, nggak ada tempat kencing, kita mau kencing numpang-numpang. Nggak boleh. Kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau dengan kalimat-kalimatmu dari kejahatan makhlukmu. Jadi bukan seperti ini. Ini keyakinan-keyakinan masih ada di kalangan kaum muslimin. Ini keyakinan yang merusak akidah. Masih ada. Ya. Kemudian yang keempat. Di tempat ini masih banyak ya, kalau kita kembangkan lagi masih banyak itu di Indonesia. Keyakinan tentang jin dan segala macam masih banyak di Indonesia. Kemudian yang keempat, memiliki keyakinan tentang hari-hari tertentu. Keyakinan tentang hari tertentu. Dikatakan hari tertentu itu sial, atau hari itu barokah, nggak boleh. Dari mana dia menentukan? Dan umumnya keyakinan orang-orang jahiliyah kalau hari Selasa itu sial, kalau bulan Safar sial, dan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai akhir itu. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah. Kalau bulan hari Selasa itu sial kata mereka. Kalau bulan Safar sial. Islam nggak ada hari sial. Dalam Islam tidak ada. Jadi katakan hari sial. Atau menentukan bahwa hari itu barokah, nggak ada. Kecuali dengan dalil. Seperti hari Jumat, Sayyidul Ayyam, itu ada dalilnya. Hari yang barokah hari Jumat. Tapi kemudian dia menentukan perkawinan itu di hari ini. Kalau nggak hari ini, nanti nggak barokah nikahnya, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, banyak orang-orang tua yang punya keyakinan seperti itu. Ketika sudah ada jodohnya, sudah ada kesempatan dia untuk menikah dan uang sudah ada, oh nggak boleh bulan ini, nanti 2 bulan lagi, di hari ini. Maharnya juga dihitung, ya, berapa ratus ribu, berapa juta, itu pakai, ya nggak wajar lah kadang-kadang dengan hitungannya dia. Nah kalau ini sudah terjadi, bagaimana pernikahan sah nikahnya? Selama ada wali, ada mahar segala macam. Cuma kadang-kadang hitungannya nggak beres. Hitungannya. Ya maharnya juga nggak ada 10.000 atau 100.000 atau 1 juta, enggak. Dia mesti 1.355.000 atau apa begitu. Itu masih ada yang seperti itu. Karena ada punya keyakinan. Ini nggak boleh. Kalau sudah terjadi gimana? Saya pernah tanya, gimana kalau sudah terjadi pernikahan sah nih?
Selama ada wali, ada saksi, sah nikahnya. Sama ada mahar. Tapi cara itu, keyakinan itu salah. Makanya saya sebutkan di dalam buku saya, Panduan Keluarga Sakinah, tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pernikahan. Dalam Panduan Keluarga Sakinah. Apa saja yang salah itu dalam pernikahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Jadi keyakinan tentang hari-hari tertentu, ini nggak boleh. Bahwa itu sial, bahwa itu barokah. Dan itu terutama di Jawa banyak ini. Ya, ada Jumat ini, ada Rebo ini, saya nggak paham itu. Ya, Rebo kasar, Rebo pahing, Rebo segala macam itu. Nah, dia ada menentukan di hari-hari itu. Itu nggak dibenarkan dalam syariat Islam. Keyakinan tentang hari. Kemudian yang kelima, memiliki keyakinan yang salah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keyakinan yang merusak akidah. Keyakinan yang salah tentang Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Keyakinan tentang nur Nabi Muhammad yang berpindah dari tulang sulbi pada Nabi. Ini hadisnya maudhu, palsu. Hadis dhaif aja nggak bisa kena hujah, apalagi palsu. Ya tulang. Artinya Nabi Muhammad SAW, cahayanya Nabi itu berpindah dari tulang sulbi para Nabi. Ini keyakinan ini nggak benar. Bukan dari Islam. Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Nabi itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya itu Allah. Allah nurus samawati wal ardh. Bahwa Allah itu cahaya di atas cahaya. Kemudian juga mempunyai keyakinan bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang pertama. Ini juga keyakinan yang salah. Makhluk Allah yang pertama yang Allah ciptakan dari manusia itu Adam. Itu yang pertama, bukan Rasulullah. Kemudian juga keyakinan bahwa Nabi SAW datang ketika dibacakan maulid, ya, Nabi datang, ruhnya datang. Ini keyakinan yang salah. Dan nggak ada dalam Islam itu, nggak ada. Ya perayaan maulid juga nggak ada dalam Islam. Nabi nggak pernah ngadakan, sahabatnya nggak ngadakan, tabi'in nggak ngadakan. Imam yang empat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali juga nggak pernah mengadakan demikian. Semua nggak ada yang mengadakan, kecuali orang-orang Syiah yang pertama kali mengadakan itu pada abad keempat Hijriah. Nah, kemudian dibaca oleh kaum muslimin, kemudian ruhnya datang diangkat. Bahwa setiap baca itu mesti ruhnya Nabi datang. Semua orang suruh berdiri. Mungkin antum pernah ngalami seperti itu. Nah, dalam Islam tidak ada itu. Keyakinan yang salah. Dan yang lainnya lagi, keyakinan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, ini keyakinan yang merusak ini. Yang keenam, memiliki keyakinan tentang benda-benda tertentu tanpa dalil. Ya, seperti keyakinan bahwa batu-batu tertentu itu batu keramat. Masih ada di Indonesia dan banyak kepercayaan tentang batu. Ya, sama juga kepercayaan mereka tentang pohon. Ya, pohon tertentu mengandung barokah, selamat, seperti pohon beringin. Ini keyakinan yang syirik gitu. Atau batu, punya batu keramat, batu cincin. Itu sampai dijual batu cincin. Ini bisa mendatangkan barokah batu cincin ini. Ini syirik. Bisa dituliskan. Iya, pohon keramat, jimat. Kemudian ada tali penolak bala, ada gelang, atau yang lain lagi. Yang mereka katakan bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya. Ini semuanya syirik, keyakinan ini. Dan orang-orang yang menggantungkan jimat, kemudian juga tangkal-tangkal, ini masuk syirik. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal syirik, kata Nabi. Maka ketika ada seorang sahabat yang dia pakai gelang, kata Nabi, untuk apa gelang ini? Ya untuk menolak bahaya. Kata Nabi, la yaziduka illa wahnan. Tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Orang yang pakai benda-benda tertentu, apakah itu jimat, apakah gelang tertentu untuk menolak bala, orang itu lemah. Gak punya kekuatan sama sekali, lemah. Atau untuk umpamanya supaya dia gak mempan untuk dibacok, orang itu lemah. Lemah. Dia harus yakin bahwa yang mendatangkan manfaat, menolak bahayanya Allah SWT. Maka orang-orang seperti itu orang-orang yang penakut, dan orang itu adalah orang-orang yang lemah dalam Islam.
Maka dia tambah lemah dengan keyakinannya dia kepada benda-benda itu. Justru dia jadi orang yang penakut. Kalau dia pakai gelang, gelangnya ketinggalan, dia nggak pakai hari itu. Wah, takutnya luar biasa. Keluar rumah, was-was terus ya, ada yang mukul dari belakang ini. Mesti seperti itu. Jadi orang yang penakut dan jadi orang lemah. Beda kalau kita nggak pakai apa-apa, bergantung pada Allah. Makanya kita ucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tawakal kepada Allah. Dengan nama Allah, aku sandarkan semua urusanku kepada Allah. Tidak ada yang upaya kecuali pertolongan Allah. Selamat kita. Dengan Allah. Tapi dengan benda, dia bergantung pada benda itu. Ini keyakinan yang salah. Dan ini merusak akidah dia. Kemudian yang ketujuh, memiliki keyakinan tentang organ-organ makhluk tanpa dalil. Ya, memiliki keyakinan tentang organ-organ makhluk tanpa dalil. Seperti yang berkaitan dengan plasenta, ari-ari. Itu dia katakan temannya bayi. Itu harus ditanam. Terus segala macam lah, seperti orang yang makhluk hidup meninggal. Di sini orang ari-ari buang aja saja. Di negeri Arab juga sama, buang. Di kita itu karena kepercayaan yang luar biasa, luar biasa, ditaruh di tempatnya, dikubur, kasih wangi-wangian, seperti acara orang meninggal dunia. Ini keyakinan yang salah. Di Timur Tengah orang begitu lahir dibuang sudah begitu aja, tempat sampah hari-hari itu. Ini keyakinan yang salah, orang sampai menghormati hari-hari segala macam. Ya dimuliakan ya bayinya, diadakan akikah hari yang ke-7, bukan hari-harinya. Kemudian juga kepercayaan mereka tentang tulang tertentu atau yang lainnya lah, yang masih ada sebagian orang Islam punya percaya tentang itu. Kemudian juga yang merusak lagi, yaitu datang ke dukun. Ini yang ke-8. Datang ke dukun, paranormal, orang pintar. Dipercaya kepada kata-kata dukun. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim, "Man ata 'arrafan fasal syai'in lam tuqbal salatun 40 lailah." Barang siapa yang datang ke dukun menanyakan sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Tidak diterima. Jadi nggak boleh datang ke dukun, orang pintar, paranormal, salatnya nggak diterima selama 40 malam. Nggak diterima. Makanya nggak boleh datang ke dukun, paranormal, orang pintar. Di Indonesia ini banyak. Cuma masyarakat katakan dia kiai. Katakan kiai. Sudah jelas dia dukun, paranormal, tapi kepercayaan itu masih kuat sekali masyarakat. Kemudian juga yang ke-9, memiliki keyakinan yang salah tentang benda-benda langit. Memiliki keyakinan yang salah tentang benda-benda langit. Meyakini tentang matahari, bintang, kemudian juga kadang-kadang meramal nasib ya, dengan bintang-bintang tertentu. Ini orang bodoh. Bagaimana nasibnya dia diatur oleh bintang? Yang ngatur nasibnya dia Allah SWT. Sampai ditulis lagi bintangnya. Apa bintangnya? Aquarius, Pisces atau yang lainnya. Dia orang bodoh. Bodoh. Kenapa bodoh? Dia kenapa percaya pada bintang itu? Bahwa dia mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, barokah dengan bintang-bintang itu. Yang mendatangkan manfaat hanya Allah, yang mendatangkan bahayanya Allah. Sampai ada orang yang percaya dengan bintang itu, ketika bulan tertentu yang memang bulannya bahaya, nggak keluar dia, sampai nggak mau kerja. Dia bodoh kan? Padahal yang menentukan nasib dia Allah, bukan bintang itu. Masa benda-benda itu bisa menentukan nasibnya orang? Allah yang menentukan nasib manusia, baik dan buruknya. Kemudian juga punya keyakinan tentang apa? Tentang turunnya hujan. Dinisbatkan turunnya hujan, kita percaya orang jahiliyah. Turunnya hujan itu karena bintang ini. Turunnya hujan karena bintang ini. Dan nanti juga diajarkan di sekolah bahwa turunnya hujan karena apa? Karena kuatnya panas. Kemudian karena panas yang kuat,
nanti mereka ini akan menguap, benda itu akan panas menguap, kemudian turun hujan. Ini keyakinan yang salah dari orang-orang yang menafikan tentang adanya Allah. Kalau seorang Muslim meyakini bahwa turunnya hujan Allah yang turunkan, nggak ada kaitan dengan panas, nggak ada kaitan dengan dingin. Di Bogor dingin dia hari hujan, nggak ada kaitan dengan panas, nggak ada kaitan dengan dingin. Kalau Allah kehendaki turun hujan. Tapi di kita masih punya kepercayaan tertentu. Apakah itu bintang, apakah dengan panasnya matahari atau yang lain. Nggak boleh menisbatkan bintang, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, tidak boleh. Ini termasuk kufur nikmat. Karena hujan merupakan nikmat, nggak boleh dinisbatkan kepada apapun juga. Termasuk juga kepercayaan tentang adanya pawang hujan. Karena bisa nggak ada pawang hujan. Bagaimana rahmat Allah yang sangat luas dia bisa tahan? Makanya ketika ada orang mengatakan ada Ustaz pawang hujan, saya tanya, itu pawang bisa nggak menahan air kencingnya? Kok nahan hujan? Bisa nggak dia tahan air kencingnya sendiri? Nggak bisa dia. Kasih minum seember. Bisa nggak dia nahan air kencingnya? Gimana nahan hujan? Akalnya bisa terima, gimana syariat? Jadi itu dalam Islam nggak ada. Yang dalam Islam itu nggak ada. Karena orang ketika ada perayaan, perkawinan segala macam panggil pawang. Ada lagi yang aneh kepercayaan apa? Cabai dan bawang bisa menahan hujan. Coba akal yang waras. Cabai, bawang bisa menahan hujan. Masih banyak yang bisa seperti itu. Ditaruh di depan rumah supaya nggak hujan. Taruh bawang, ditaruh cabai merah. Ini kepercayaan masih banyak di Indonesia. Dan itu nggak ada. Keyakinan yang merusak akidah karena menafikan rahmat Allah yang sangat luas. Nabi aja ketika ada seorang yang datang pada Nabi waktu khutbah Jumat, ya Rasulullah, kering sudah, pohon-pohonan sudah kering, jalan terputus, kendaraan banyak, onta-onta banyak yang mati, himar, keledai banyak yang mati. Doakan agar Nabi berdoa agar turunkan hujan. Setelah Nabi berdoa selesai, turun hujan. Pekan berikutnya lagi datang, ya Rasulullah banjir. Rasulullah tidak menahan hujan. Kata ya Allah, alihkan hujan ini ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke hutan-hutan. Jadi nggak boleh menahan rahmat Allah, nggak boleh. Menahan rahmat Allah tidak boleh. Jadi Nabi yang kata Allah, alihkan hujan ini ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Nggak boleh menahan rahmat Allah yang luas itu. Kemudian juga keyakinan-keyakinan tentang batu tertentu atau keyakinan tentang meteor atau yang lainnya yang masih ada di tengah kaum muslimin. Yang ke-10, keyakinan-keyakinan yang salah seputar kehidupan rumah tangga. Seperti keyakinan kalau ada benda yang pecah di rumah, gelas pecah, oh berarti itu membawa kepada kejelekan, kesialan. Itu masih ada. Makanya kadang-kadang orang tua itu ketika gelas pecah itu, waduh marahnya luar biasa. Ini kesalahan. Gelas pecah takdir Allah. Yang penting anaknya nggak luka. Mesti seperti itu. Hatta pecahin satu lusin nggak ada masalah, bisa diganti. Tapi anak dicubitin, disabet, dipukul, zalim. Karena sebuah gelas. Ini terjadi kan, orang-orang tua seperti itu. Karena punya keyakinan yang salah. Kalau ada benda yang pecah, berarti rumah tangga ini sial. Sehingga ketika ada benda yang jatuh, pecah piring, gitu. Ya piring nggak begitu mahal. Cuma piring jatuh, pecah, anaknya dipukul habis-habisan. Dalam Islam nggak boleh. Seperti itu. Sudah. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Piring ini bisa kita beli lagi selusin untuk 2 lusin. Tapi anak dijaga, dididik. Karena itu takdir. Kemudian juga kalau dia punya anak, seperti keyakinan orang-orang jahiliyah, kalau punya anak perempuan sial berarti. Orang jahiliyah, kalau dia punya anak perempuan sial. Dan itu Allah kabarkan dalam Al-Quran. Kalau dikabarkan bapaknya bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, tiba-tiba mukanya itu hitam kata Allah. Wa idza busyira 'alum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib.
kata Allah. Dan apabila dikabarkan mereka bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka tiba-tiba mereka mukanya hitam dan marah murka. Karena anggapan mereka orang jahiliyah bahwa anak perempuan membawa sial. Ini nggak boleh. Ini keyakinan masih ada. Ini merusak akidah. Merusak akidah. Juga keyakinan juga kalau punya anak lebih dari 2 berarti nggak cukup, maka diharuskan KB. Ini juga keyakinan yang rusak. Masih banyak. Pokoknya 2 aja cukup, laki perempuan sama saja. Berarti kalau lebih dari 2, 3, berarti nggak cukup nanti. Ini keyakinan yang salah, nggak boleh. Justru Nabi menganjurkan kaum muslimin banyak anak. Semakin banyak anaknya semakin barokah. Banyak anak, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat, kata Rasulullah. Dianjurkan untuk banyak anak, bukan membatasi kelahiran. Makanya fatwa para ulama ahli sunnah tentang membatasi kelahiran, hukumnya haram. Membatasi kelahiran, tapi hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh. Kemudian juga anggapan sial kalau ada padam, ketika ada seorang datang ke rumah, lampunya padam, ini berarti sial. Itu masih ada kepercayaan seperti itu. Kemudian juga keyakinan tentang gunting, peniti, ya, itu masih apa yang antum ketahui tentang gunting dan peniti? Terutama waktu gerhana itu. Kemudian tentang menyapu rumah, punya keyakinan kalau menyapu rumah di malam hari itu nanti keluarganya fakir miskin nantinya. Itu masih ada keyakinan seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lain keyakinan yang terjadi dalam rumah tangga yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian di antara yang merusak akidah lagi yaitu memperingati perayaan-perayaan yang bukan dari Islam. Ya. Seperti peringatan kemarin itu Asyura, tahun baru Islam, atau 10 Muharram yang dianjurkan kita puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Lalu merayakannya, Nabi nggak pernah merayakan. Umar yang memulai penanggalan Hijriyah pun nggak ada perayaan-perayaan apa saja, nggak ada. Perayaan dalam Islam cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Di kita itu hampir ada perayaan setiap bulan, ya, hampir ada. Dan mengikuti siapa perayaan itu? Ya, itu orang kafir. Ya, ada peringatan hari ibu, hari anak, hari apa lagi itu. Macam-macam lah, ulang tahun, tahun baru, perayaan yang lainnya lah. Yang dari Islam juga banyak yang dirayakan yang bukan dari Islam. Seperti peringatan tahun baru Islam, perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, itu juga tidak ada dari Rasulullah dan tidak ada dari sahabat. Kemudian yang ke-12, bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan nama Nabi, bersumpah dengan nama malaikat, bersumpah dengan nama syekh, guru, atau dengan nama Ka'bah, ini nggak boleh. Demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi malaikat nggak boleh. Kalau mau bersumpah demi Allah. Sebab man halafa bi ghairi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Kalau memang perlu dia bersumpah dengan nama Allah. Kemudian yang ke-13, memiliki keyakinan tertentu yang berhubungan dengan hewan. Ya, ini banyak keyakinan tentang Musa, tentang burung gagak, tentang apa saja yang dianggap sial. Burung hantu atau burung gagak, kalau dia berbunyi berarti itu sial, berarti ada yang mati di rumahnya. Atau yang lainnya. Atau kucing mati, berarti sial. Kalau orang kucing ketabrak, ya wajar dia nggak lihat bawa mobil ketabrak, ya nggak akan membawa sial. Ya disingkirkan supaya tidak ditabrak oleh yang lain lagi, terinjak oleh yang lain lagi. Atau ular lewat dianggap sial. Ini masih ada di kita itu kepercayaan seperti itu. Kemudian yang ke-14, mengucapkan
perkataan tentang Allah tanpa ilmu. Juga termasuk perusak akidah, mengucapkan perkataan tentang Allah tanpa ilmu. Seperti apa? Seperti Allah di mana-mana, nggak boleh. Nggak boleh. Atau Allah ada di hati, nggak boleh. Dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah ada di atas arsy, di atas langit, di atas itu keyakinan setiap mukmin dan mukminah. Karena itu dari Nabi SAW. Nggak boleh meyakini yang lain. Jadi Allah berada di atas langit, di atas arsy. Nggak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah ada di tempat yang bersih, tempat yang kotor. Nggak boleh. Yang mengatakan Allah di atas langit, di atas arsy hanya Allah yang mengatakan demikian. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Atau mengucapkan, ya Allah, mengapa engkau cabut nyawa kekasihku? Nggak boleh. Ya, kekasihnya meninggal, kenapa engkau cabut ya Allah? Ini takdir, ajal, nggak bisa dirubah. Sesaat, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Atau dia husnudzon kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau timpakan musibah kepada saya? Nggak boleh. Kenapa saya terus yang kena musibah ya Allah, yang lain kok nggak kena? Nggak boleh. Ini keyakinan yang merusak, nggak boleh. Dia wajib meyakini dan seyakin-yakinnya apa yang Allah timpakan buat dia itu yang terbaik buat dia. Yang terbaik buat dia. Dan manusia kalau berkaitan dengan takdir, dia mengeluh di saat terkena yang buruk aja. Ketika yang baik, nggak pernah ya Allah, alhamdulillah saya dapat gaji, alhamdulillah ini enggak. Gila susah, gaji nggak keluar. Allah ini tega benar ini kan. Kok disalahkan Allah? Gak boleh. Dia harus husnudzon kepada Allah SWT. Kok kenapa saya yang sakit? Kenapa anak saya yang sakit? Kenapa istri saya yang sakit? Kok yang lain tidak? Gak boleh. Kenapa anak saya meninggal? Yang lain kok tidak? Kenapa saya kena musibah? Yang lain tidak? Gak boleh. Apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Yang kita harus introspeksi pada diri kita. Mungkin musibah timbang kepada kita karena banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini harus kita introspeksi. Dan semua yang takdirkan Allah baik buat kita. Ya kemarin sudah saya jelaskan. Nabi Muhammad SAW karena makomnya tinggi diberikan ujian berat. Berat ujiannya, cobaannya berat. Padahal kekasih Allah Nabi Muhammad. Habibullah wa Khalilullah dikasih cobaan berat. Ya Allah bisa saja menghancurkan musuh-musuh itu dalam sekejap. Tapi begitulah Allah memberikan cobaan dan ujian kepada hambanya agar dia tambah dekat dengan Allah, tambah berdoa kepada Allah, tambah meminta kepada Allah, tambah tadaruk, dan hilang ujubnya dia dan sombongnya dia hilang dengan musibah-musibah itu. Hikmah yang banyak, ribuan hikmah. Dengan dari musibah itu, ribuan hikmah. Cuma banyak orang nggak paham. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam segala macam musibah dan yang lainnya itu ada ribuan hikmah yang manusia tidak tahu. Cuma sedikit yang dia tahu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Makanya nggak boleh kita suudzon kepada Allah, tidak boleh. Barang siapa yang meninggal dunia dan karena husnudzon kepada Allah, Allah akan ampunkan dosanya. Maka harus husnudzon kepada Allah. Kemudian yang ke-15 di antara yang merusak akidah, lebih mengutamakan cara atau petunjuk orang kafir dari cara orang muslim. Seperti menjadikan orang-orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin, atau mengajak musyawarah dengan orang-orang kafir, atau juga menghormati orang kafir dan mengucapkan salam kepada mereka. Tak boleh dalam Islam. Jadi juga merusak akidah. Orang kafir itu dihinakan oleh Allah. Bahkan orang-orang kafir Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya'kuluna kama ta'kulul an'am wal nar mathwal lahum. Mereka itu makan seperti makannya binatang ternak dan tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Orang-orang kafir. Itu enggak boleh dimuliakan orang kafir itu. Karena Allah menghinakan orang kafir dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang ke-16, memberikan nama-nama yang mungkar kepada anak. Juga merusak akidah. Seperti memberikan nama Abdul Nabi, hambanya Nabi, nggak boleh. Abdullah boleh, Abdul Rahman, Abdul Mawjud, Abdul Ali. Orang-orang Syiah itu memberikan nama anaknya dengan Abdul Ali, hambanya Ali bin Abi Thalib.
Karena dia mengatakan bahwa wahyu itu mesti turunnya kepada Ali, bukan kepada Nabi. Orang Syiah yang bulat seperti itu, yang bulat. Atau Abdul Rasul, nggak boleh. Yang bagus dinisbatkan nama hamba itu kepada Allah. Dan itu yang paling baik. Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim, Abdul Rauf, Abdul Khalid, dan yang lainnya dari nama-nama Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah, bukan kepada nama-nama yang disebutkan kepada manusia, tidak boleh. Ini diantara pesan-pesan perusak akidah ya, yang disebutkan di dalam kitab kesan-kesan dalam akidah. Dan kalau ada yang kurang jelas yang antum mau tanyakan, silakan. Kalau sebentar lagi masuk maghrib. Itu saja. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi disebutkan tentang percaya dan berkaitan dengan benda langit. Bagaimana kalau boleh dengan perakiraan cuaca? Para ulama membolehkan. Ada itu cuma perakiraan aja, belum tentu juga benar terjadi. Bukan berkaitan dengan meramal nasib atau yang lainnya. Itu kan digunakan dan pakai alat. Dan kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Kebiasaan kita di Jepang ini, ya kalau orang Jepang mengucapkan salam dengan membungkukkan badan gimana? Ya sebaiknya kita menghindari yang seperti itu. Dia menghindari supaya dia juga paham bahwa dalam Islam tidak demikian. Ya tadi sudah saya sebutkan percayaan atau keyakinan, tidak usah disebutkan lagi di daerah saya, karena ini belum merata di mana-mana keyakinan seperti ini di masyarakat. Ya kita sampaikan tauhid kepada mereka, tauhid kepada mereka. Tadi sebutkan bahwa sungkem kepada orang tua tidak boleh. Sekarang bagaimana kalau cium tangan? Boleh. Artinya ihtiram kepada orang tua, jabatan dengan mencium tangannya boleh kan? Artinya bukan dalam artian penyembahan, gitu. Istilahnya ihtiram. Memuliakan orang tua, menghormati, tapi tidak dengan menundukkan badan dan tidak juga dengan sujud atau sungkem. Tentang mengusap-usap kubur yang disebutkan, ada orang yang mengusap kubur sama juga dengan mengusap bagian-bagian Ka'bah. Bagian Ka'bah itu hanya dua yang boleh diusap, Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Nah, bagian Ka'bah yang lain dengan tabaruk mencari barokah nggak boleh. Usap yang dimaksud dengan kuburan ini dia mencari barokah. Diusap-usap kuburan-kuburan apakah itu wali atau kiai atau yang lain dengan alasan dengan tabaruk mencari barokah. Habis diusap tanah itu diusapkan ke mukanya supaya barokah, ke badannya, dan tanahnya disimpan. Ini nggak boleh. Ini keyakinan-keyakinan yang merusak akidah. Bagaimana kalau kita minta doa kepada seorang ustadz supaya mendoakan keluarga yang sakit agar sembuh? Ini sifatnya boleh saja, arti tawasul dengan orang yang hidup boleh. Memintakan doa agar dia mendoakan keluarganya, boleh aja. Cuma yang terbaik kita langsung berdoa kepada Allah. Langsung kita berdoa kepada Allah, itu yang terbaik. Ini pertanyaan tentang nama-nama panjang ini ya, saya nggak jawab pertanyaan. Tentang nama,
Sebab namanya macam-macam di kita itu macam-macam. Dia punya nama. Ada yang kecuali kalau nama-nama yang udah jelas ya bukan dari Islam. Kalau namanya Ali boleh, nggak ada masalah. Ali Saifuddin umpamanya, ya boleh aja, nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang orang menamakan nama anaknya Jahim. Jahim itu neraka. Jahiman. Ada Rojiman. Ya Rajiman. Rojim, syaitan rojim. Namanya. Di Indonesia ini macam-macam namanya, Pengki namanya. Ya kalau soal nama panjang dan banyak ya. Bagaimana kalau orang sekitar kita itu dia melakukan ritual-ritual yang menyalahi syariat, ya kita dakwahkan dengan cara yang baik kepada mereka. Dakwahkan dengan cara yang baik. Memang kadang-kadang agak sulit karena udah kebiasaan yang bertahun-tahun mereka lakukan, bahkan puluhan tahun kebiasaan yang melanggar syariat. Ya kita dakwahkan. Atau sifatnya kita bertanya pada mereka. Seperti tadi yang disebutkan sini gimana soal bertahlilan. Ya tanyakan kepada kiainya, kepada ustadznya, ada nggak Nabi melakukan? Ada nggak sahabat melakukan? Ada nggak tabi melakukan? Ada nggak Imam Syafi'i melakukan? Imam Syafi'i nggak pernah melakukan demikian tahlilan itu. Itu aja. Jadi jangan langsung kita katakan itu bid'ah. Ya mereka nggak bisa terima. Tanya dalilnya mana ini adakan cara seperti ini. Pada hakikatnya kalau kita lihat ya, mereka yang diinginkan oleh mereka itu pada hakikatnya bukan mendoakan, ya makannya itu. Coba tahlilan nggak ada makanan, mau mereka. Berkatnya itu yang mereka cari. Bukan mereka berjuang segala macam, ya berkatnya dicari oleh mereka. Yang paling besar kan berkatnya ustadznya. Ya, begitu juga kalau sholat jenazah kan. Mereka kalau sholat jenazah supaya didoakan harus kasih amplop. Dan bisa nggak dari amplop. Tapi di masyarakat kasihan. Sudah orang miskin, fakir, habis sholat kasih amplop. Yang paling besar amplopnya ustadznya menyalatkan. Ini juga nggak benar dalam Islam. Seperti itu. Nggak ada dalam Islam tuh. Kamu doakan karena Allah SWT. Ikhlas. Makanya apabila seorang muslim meninggal dunia didoakan 40 orang, maka diterima syafaatnya oleh Allah SWT. Dengan syarat tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan dia dapat ganjaran. Orang menyalatkan itu dapat ganjaran. Satu qirat itu ganjarannya seperti gunung yang besar. Kenapa harus dikasih amplop? Itu. Kemudian juga ketika dia tahlilan dikasih makanan. Kasihan orang sudah meninggal dunia, susah, sulit, kemudian suruh masak lagi. Dan gak cukup sehari lagi. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Dan akhirnya gimana? Orang jadi tambah miskin. Dijual semuanya. Akan menzalimi orang lain. Itu menunjukkan bahwa bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ada pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap beberapa kasus? Ada seorang muslim atau muslimah menikah dengan orang Jepang dengan tujuan untuk mengislamkan atau mendakwakan Islam kepada mereka. Apakah syarat ini benar? Ya kalau masalah nikah merupakan jodoh ya, yang Allah sudah takdirkan jodohnya. Tapi yang perlu diingat, bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah Taala. Tapi yang paling penting, yang antum harus perhatikan, bahwa nikah yang terbaik kalau umumnya orang Jepang, dia nikah dengan orang Jepang itu lebih cocok. Gitu. Lebih banyak mendakwakan dakwah kepada orang-orang Jepang. Tapi ketika dia nikah dengan orang Indonesia, itu ada juga sebagian yang tidak bisa dibawa pulang untuk ke Indonesia. Akhirnya yang ada cerai, menjadi korban anak. Kalau sebagiannya ada juga yang memang betah, dia bisa. Kadang-kadang juga nggak bisa dia untuk komunikasi dengan keluarga kita. Nah, terjadilah pemutusan silaturahmi. Jadi kita melihat kepada maslahat dan mafsadah. Artinya ini jodoh sudah Allah tentukan. Dia menikah, bagus untuk menikah daripada dia berzina. Cuma juga dipikirkan, yang akhwat-akhwat juga banyak yang belum menikah dari Indonesia. Kenapa itu nggak pilih yang orang Indonesia? Kenapa yang dipilih orang Jepang? Gitu. Yang juga dalam rangka mempererat silaturahmi.
mempererat persaudaraan, dan juga dakwah kepada keluarga kita. Di sana juga banyak teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang belum tersentuh dengan dakwah. Mungkin dengan kita menikah dengan yang muslimah, yang taat kepada Allah SWT, kita bisa juga mendakwakan orang tua kita untuk masuk ke dalam Islam, atau juga mengajak mereka memahami tentang Islam yang benar. Tapi ketika orang Jepang dari komunikasi bahasanya sudah berbeda, kadang-kadang juga keluarga nggak setuju. Sebagian besar nggak setuju keluarga. Akhirnya putus hubungan dengan keluarga kita. Jadi itu juga harus dipikirkan antara maslahat dan mafsadah. Gitu. Nikahnya nggak ada masalah daripada jatuh dalam perbuatan zina, tapi dilihat masalah dan mafsadah. Teman-teman kita atau akhwat-akhwat yang muslimah, yang multazim, yang konsekuen dengan Islam ini, banyak yang belum nikah, itu aja dinikahkan. Ada pun orang Jepang, yang laki-laki yang Jepang, ya kita carikan supaya dia jodoh dengan perempuan yang dari Jepang juga, artinya muslim dengan muslimah Jepang. Itu yang terbaik, dia bisa juga dakwahkan di sini, berkembang. Jadi kemudian kalau orang belasan, ya kita untuk mendakwakan teman-teman yang di Jepang, ketika dia mendakwakan juga nggak nyebar. Kadang-kadang juga dia sendiri, yang si laki yang nikahi juga nggak ngerti agama. Gimana mau ngajarkan istrinya? Nggak ngerti agama sama sekali, gimana ngajarkan istrinya? Akhirnya istri tetap dengan ajarannya, dia Islam betul, KTP, seperti kita, banyak kaum muslimin KTP, tapi juga nggak berkembang. Untuk orang tua juga dia nggak dakwahkan, tetap dalam kekafirannya. Untuk family juga dia nggak dakwahkan. Maka beda, dari komunikasi bahasa juga sudah beda, dan juga dari keislaman juga banyak yang tidak senang. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memotivasi supaya tetap stabil dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus memohon kepada Allah agar kita tetap diberikan hidayah oleh Allah dan istiqomah. Ya, pertama kali, ikhwan fillah, jazakumullah, tetap menuntut ilmu, jangan tinggal. Menuntut ilmu itu jangan tinggal. Kemudian laksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Di antara untuk stabilnya kita dalam kita istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah, yang pertama itu tetap kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan yang wajib-wajib. Yang ketiga, cari teman-teman yang baik. Kalau teman itu punya pengaruh pada agama seseorang, baik dan buruknya, cari teman-teman yang baik, yang soleh, yang taat. Kemudian juga yang penting lagi untuk jangan tinggalkan untuk melakukan zikir dan juga tanya kepada ustadz-ustadz tentang problem yang ada. Jangan jalan sendiri. Kadang-kadang kita salah. Dengan kita duduk sesaat bersama orang yang soleh, akan nambah iman kita. Maka kumpul seperti ini, itu terasa. Iman juga terasa, menambah. Ketaatan terasa. Kalau kita jauh, maka seolah-olah kita digoda oleh syaitan. Makanya kumpul itu dengan teman-teman, minta nasihat dengan ustadz, itu manfaat besar. Jadi kita cari teman yang baik, di samping doa, di samping juga kita menuntut ilmu, laksanakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Kemudian juga kita cari teman-teman yang baik dan juga bertanya kepada ustadz, minta nasihat. Itu saja, mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.